Satu dihormati sebagai dewa penyelamat, satu lagi diburu seperti binatang. Tapi siapa sebenarnya manusia sejati di antara Guts dan Griffith? Si pahlawan atau si pengkhianat? Guts dan Griffith, dua karakter utama dalam Berserk yang tidak hanya bertolak belakang secara kepribadian, tapi juga mewakili dua filosofi hidup yang saling bertabrakan. Perjuangan melawan takdir versus ambisi yang merelakan segalanya demi mimpi. Guts adalah simbol dari kehendak manusia yang tak bisa dipatahkan. Ia lahir dari mayat seorang wanita yang tergantung di pohon, dibesarkan oleh tentara bayaran yang kejam, dan menjalani masa kecil dalam kekerasan dan penderitaan. Sejak awal dunia memperlakukannya dengan kejam, dan sebagai respons, Guts membalasnya dengan kekuatan, determinasi, dan keengganan untuk tunduk. Berbeda dengan pahlawan klasik yang memiliki tujuan luhur, Guts tidak memiliki mimpi besar selain bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Tapi justru itulah esensinya. Dia adalah sosok yang terus berjalan di dunia yang penuh darah dan kehancuran, hanya dengan satu alasan, karena dia bisa. Dalam perjalanan hidupnya, Guts menghadapi banyak bentuk penderitaan, dikhianati oleh orang yang paling ia percayai, kehilangan orang-orang terdekatnya, dan dicap oleh Brand of Sacrifice yang membuatnya diburu makhluk astral setiap malam. Namun alih-alih menyerah atau berubah menjadi monster, Guts memilih untuk terus berjuang sebagai manusia. Dia sering disebut sebagai The Struggler. Julukan ini bukan sekadar nama, tapi semacam pujian terhadap keteguhan hati manusia. Ia tidak pernah meminta simpati. Dalam dunia Berserk yang dikendalikan oleh dewa dan takdir, Guts adalah satu dari sedikit makhluk yang berani berkata, "Aku tidak akan tunduk." Bahkan saat mengenakan Berserker Armor yang bisa membuatnya kehilangan kemanusiaannya, Guts tetap berusaha menjaga sisi manusiawinya, terutama karena ia ingin melindungi Casca. Guts juga menjadi simbol kontras terhadap para makhluk yang telah menyerahkan kemanusiaannya demi kekuatan seperti Griffith dan para anggota God Hand. Dengan tubuh yang penuh luka dan jiwa yang hancur, Guts tetap berjalan maju. Dalam banyak hal ia adalah anti-hero, tetapi justru karena itu ia lebih mudah dikenali oleh para pembaca. Bukan sebagai pahlawan yang sempurna, tapi sebagai manusia yang retak, penuh luka, namun masih memilih untuk hidup dan mencintai. Dia adalah pertanyaan terbuka terhadap dunia Berserk. Jika dunia begitu kejam, apakah kita harus menjadi monster atau tetap jadi manusia meski itu berarti menderita selamanya? Berbanding terbalik dengan Guts, Griffith adalah sosok sempurna dalam banyak aspek, tampan, cerdas, elegan, dan karismatik. Ia bisa memikat siapapun hanya dengan tatapan mata dan kata-katanya. Dari awal, Griffith memiliki satu tujuan besar, mendirikan kerajaannya sendiri dan menjadi raja di dunia ini. Ia percaya bahwa hidup tanpa mimpi tidak layak dijalani, dan siapapun yang tidak punya mimpi tidak layak berada di sisinya. Kalimat ini menjadi penegasan awal betapa Griffith hidup bukan demi orang lain, melainkan demi tujuannya sendiri yang agung dan tak tergoyahkan. Namun di balik pesona dan idealisme itu, tersembunyi kegelapan yang sangat dalam. Ketika mimpi itu terancam hancur, Griffith tidak ragu untuk mengorbankan siapapun demi menghidupkannya kembali, termasuk teman-temannya sendiri, Band of the Hawk. Dalam momen puncak pengkhianatan, Eclipse, ia memilih menjadi Femto, anggota God Hand, dengan imbalan mengorbankan seluruh pasukannya. Adegan ini adalah salah satu titik balik tergelap dalam sejarah manga dan anime. Bukan hanya karena kekejamannya, tetapi karena betapa logis dan konsisten pilihan Griffith jika dilihat dari sudut pandang ambisi. Menariknya, Griffith bukan sekadar tokoh jahat, ia adalah manifestasi dari ambisi absolut. Seseorang yang percaya bahwa tujuan mulia membenarkan segala cara. Bahkan setelah menjadi Femto, ia tetap dicintai oleh rakyat karena menciptakan negara Falconia yang aman dan stabil. Namun bagi Guts dan Casca, dan semua korban dari pengkhianatannya, Griffith bukan penyelamat, melainkan iblis yang membungkus dirinya dengan cahaya. Inilah paradoks utama Griffith. Ia adalah malaikat yang sebenarnya lebih gelap dari iblis.
Sosoknya mengajukan pertanyaan tajam. Berapa harga sebuah mimpi? Dan apakah ada batas moral dalam mengejarnya? Guts dan Griffith bukan sekadar dua karakter dalam kisah Berserk. Mereka adalah dua gagasan besar yang saling berbenturan, dua filsafat hidup yang tidak bisa berdampingan. Griffith adalah lambang dari kehendak ilahi, seseorang yang percaya bahwa dirinya memiliki takdir besar yang harus diwujudkan, apapun harganya. Ia tidak hidup sebagai manusia biasa. Ia melihat dirinya sebagai pusat dari sebuah narasi besar yang harus berakhir dengan ia berdiri di puncak dunia. Setiap langkahnya bukan sekadar keputusan pribadi, tapi bagian dari perjalanan menuju keagungan yang ia anggap telah digariskan oleh semesta. Dalam kerangka ini, orang-orang di sekelilingnya bukanlah individu bebas, tapi pion-pion dalam catur takdirnya, termasuk Guts. Sementara Guts hadir sebagai antitesis dari pandangan tersebut. Ia bukan tokoh dengan visi besar atau ambisi muluk. Ia adalah simbol dari kehendak bebas yang membara, yang menolak tunduk pada garis tangan nasib. Baginya hidup bukan tentang ditentukan, tetapi tentang menentukan. Dalam dunia yang gelap, bengis dan penuh darah, Guts tetap bertahan bukan karena ia percaya pada keajaiban, tetapi karena ia percaya pada dirinya sendiri, pada keputusan untuk terus berjalan, bahkan ketika semua orang lain telah menyerah. Ia bukan pahlawan, tapi pejuang yang menyangkal bahwa kehidupan hanya bisa dijalani menurut rencana orang lain. Konflik antara Guts dan Griffith tidak bisa disederhanakan sebagai pertarungan antara baik dan jahat. Mereka berdua punya alasan dan lebih dari itu, punya luka. Griffith adalah mimpi yang membusuk, seorang pemimpi yang mengorbankan semua agar impiannya hidup. Guts adalah luka yang berjalan, seseorang yang harus kehilangan segalanya demi mempertahankan kebebasan yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Ketika Griffith mengkhianati Guts dan kelompok Takaelang, itu bukan hanya pengkhianatan personal. Itu adalah titik di mana dua dunia yang berbeda tak lagi bisa bersentuhan. Dunia determinasi melawan dunia kehendak bebas, dan pertemuan mereka hanya bisa berakhir dalam kehancuran. Dan itulah kekuatan utama dari Berserk. Bukan hanya dalam visual pedang yang mengiris langit, atau monster yang melahap harapan, tetapi dalam ide-ide yang saling menggigit, menyeret pembaca ke dalam dilema moral dan eksistensial. Apakah kita hanyalah bagian dari rencana besar yang tak bisa diubah? Ataukah kita punya kuasa untuk merusak skenario itu, meskipun artinya kita akan dibenci, disiksa, bahkan dilupakan? Lewat Guts dan Griffith, Kentaro Miura tidak menawarkan jawaban. Ia memperlihatkan pertarungan yang terus berlangsung, pertarungan makna yang jauh lebih kejam daripada sekadar duel berdarah. Akhirnya, kita tidak hanya menyaksikan kisah dua lelaki yang saling melukai. Kita menyaksikan dua arah hidup yang sama-sama memikat dan mengerikan. Griffith menunjukkan apa jadinya ketika seseorang percaya sepenuhnya pada takdir dan menanggalkan sisi manusianya demi tujuan besar. Sementara Guts memperlihatkan bahwa bahkan tanpa arah, manusia masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, masih bisa melawan, dan di antara keduanya kita semua berdiri bertanya-tanya. Apakah aku seperti Griffith yang mencari makna lewat kekuasaan dan tujuan? Atau seperti Guts yang mencari makna lewat perjuangan dan keberanian untuk menolak tunduk?